Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing mata kuliah landasan pendidikan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Aira Asanabilah, perwakilan dari kelompok 4 akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan, yaitu penyampaian makalah dari kelompok 4. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu acara yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok 4 oleh saudari Dinda Rizkina Saumi, Jamaah Sarif, dan Zulkifli Dira Sarbini. Ya, perkenalkan, saya Dinda Rizkina Saumi dengan NPM 212122017. Di sini saya akan memaparkan mengenai definisi landasan filosofis pendidikan. Nah, sebelum masuk ke definisi tersebut, apa itu landasan? Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan titik tolak ataupun titik tumpu ataupun dasar pijakan. Nah, kemudian apa itu filsafat? Filsafat adalah cinta kebenaran ataupun love of wisdom. Suatu proses yang dilakukan orang untuk mencari nilai-nilai dan fakta-fakta nyata dalam kehidupan serta menafsirkannya tanpa bias dan prasangka. Nah, jadi definisi landasan filosofis ini adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Syarif. Di video ini saya akan menjelaskan tentang komponen utama filsafat. Komponen utama filsafat terdiri dari 6 komponen, yaitu yang pertama, metafisika. Metafisika menjelaskan tentang prinsip keberadaan, terutama dalam aspek non-fisik dan abstrak, mencari kebenaran dan realitas. Komponen yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah metode untuk mencari sumber, hukum, dan prinsip. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi menentukan kebenaran dari sudut pandang. Contohnya, kekerasan olahraga dapat ditelaah baik buruknya. Yang keempat, etika. Subbagian aksiologi yang lebih individual yaitu menjawab pertanyaan bagaimana standar perilaku yang seharusnya atau umum berlaku di masyarakat. Yang kelima, logika. Logika adalah langkah-langkah berpikir yang menempatkan gagasan atau fakta dalam susunan yang sistematis. Yang keenam, estetika. Estetika yaitu menentukan kriteria yang berhubungan dengan seni. Contohnya, indahnya kiper saat melompat dan menangkap bola, atau indahnya lukisan dalam sebuah pameran lukisan. Untuk penjelasannya saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Aira Aslanabilah dengan NPM 212122010 akan menjelaskan tentang peranan filsafat pendidikan. Yang pertama ada menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat. Yang kedua, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidikan. Dan yang ketiga ada filsafat pendidikan. Ini memberikan kerangka acuan melalui pandangannya terhadap proses pendidikan. Setiap aliran pemikiran filsafat mengkaji implikasi pendidikan dan menampilkan alternatif pemecahan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkifli Dira Sarbini. Di sini saya akan menjelaskan aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu aliran idealisme.
berpandangan bahwa pengetahuan itu sudah ada dalam jiwa kita. Untuk membawanya pada tingkat kesadaran perlu adanya introspeksi dan pengalaman. Tujuan pendidikan aliran ini membentuk karakter manusia. Kedua, aliran realisme. Berpandangan bahwa hakikat realitas adalah fisik dan ruh, bersifat dualistis. Tujuan pendidikannya membentuk individu yang mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat dan memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Ketiga, aliran pragmatisme. Merupakan kreasi filsafat dari Amerika, dipengaruhi oleh empirisme, utilitarianisme, dan positivisme. Esensi ajarannya, hidup bukan mencari kebenaran, melainkan untuk menemukan arti atau kegunaan. Tujuan pendidikannya menggunakan pengalaman sebagai alat untuk menyelesaikan hal-hal baru dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Keempat, aliran humanisme. Berpandangan bahwa pendidikan harus ditekankan pada kebutuhan anak, child-centered, tujuannya untuk aktualisasi diri, perkembangan efektif, dan pembentukan moral. Kelima, aliran behaviorisme. Memandang perubahan perilaku setelah seseorang memperoleh stimulus dari luar merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, pendidikan behaviorisme menekankan pada proses mengubah atau memodifikasi perilaku. Tujuannya untuk menyiapkan pribadi-pribadi yang sesuai dengan kemampuannya, mempunyai rasa tanggung jawab dan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Keenam, aliran konstruktivisme, yaitu pengetahuan diperoleh melalui proses aktif individu, mengkonstruksi arti dari suatu teks, pengalaman fisik, dialog, dan lain-lain, melalui asimilasi pengalaman baru dengan pengertian yang telah dimiliki seseorang. Tujuannya untuk menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Ketujuh, aliran eksistensialisme. Paham ini memfokuskan pada pengalaman individu. Manusia memiliki potensi kodrat, cipta, rasa, dan karsa yang labil dan berproses secara terus-menerus. Secara umum, eksistensialisme menekankan pilihan kreatif, subjektivitas, pengalaman manusia, dan tindakan konkret dari keberadaan manusia. Kami ucapkan terima kasih. Itulah penyampaian dari para pemateri mengenai landasan filosofi pendidikan. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.